rutinitas biasa. Bab 645-648. Jika Anda tidak percaya dengan metode saya tidak bisa menahannya. Tetapi mengapa Anda tidak bertanya kepada putra Anda siapa saja orang-orang yang ada dalam daftar itu? Ketika Wang Jingxuan mendengar ini, hatinya tergerak. Memang benar, Wang Hao adalah bos Li Fugui murid. Secara logis, Wang Hao seharusnya sangat menyadari hal semacam ini. Namun, dia selalu meremehkan putranya, dan dia telah melakukan banyak hal berlebihan kepada Wang Hao di masa lalu. Oleh karena itu, menurutnya, jika dia berinisiatif untuk meminta Wang Hao dalam situasi ini, dia tunduk pada Wang Hao. Bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Untungnya, tidak semua anggota keluarga Wang bodoh. Seseorang segera melihat rasa malu Wang Jingxuan, dan seseorang berinisiatif untuk bertanya, Wang Hao, kami terlalu bersemangat sekarang. Kami pasti salah paham terhadap Anda. Jika Anda masih memiliki sesuatu di dalamnya hatimu, keluarga Wang, dan anggota klan kami, tolong bantu dan selamatkan kami. Kata-kata ini langsung membuat hati Wang Hao memanas. Dia memikirkannya sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, saya juga tahu tentang ini penting. Daftarnya adalah markas besar Biro ke-6 mengeluarkan dokumen. Selama mereka adalah prajurit kuno dan pasukan prajurit kuno di dekat kota Qingzhou, mereka semua termasuk, bukan hanya keluarga Wang dan keluarga Xie kami. Setelah mendengar ini, Wang pikiran Jingxuan. Tiba-tiba sebuah ide muncul dan dia bertanya tanpa memandang wajahnya, kami adalah 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Selain kami, apakah ada keluarga Yu dan keluarga Wei? Wang Hao berpikir sejenak dan merasakan itu meskipun dia mengakuinya itu. Itu tidak akan berdampak apa-apa, belum lagi Li Fugui memintanya untuk tinggal. Bukankah hanya membiarkan dia mengatakan hal-hal ini? Baik keluarga Wang dan keluarga Wei ada dalam daftar. Kata Wang Hao, wajah Wang Jingxuan tiba-tiba berubah pucat, dan dia mengumpat dengan keras, dasar Li Fugui sialan. Karena nama 4 keluarga besar di kota Qingzhou ada dalam daftar, mengapa kamu hanya menangkap keluarga Wang dan keluarga Xie kami? Ini tidak adil, benar. Ini sangat tidak adil. Apakah Li Fugui benar-benar menganggap kita bodoh? Dia tidak tinggal bersama keluarga Yu dan keluarga Wei, bukan karena keluarga Yu dan keluarga Wei adalah keduanya anjing. Kami ingin melaporkan Li Fugui yang memutarbalikkan hukum karena keegoisan. Bahkan jika kami akan mati, kami akan menyeret keluarga Yu dan keluarga Wei untuk mati bersama, menyebabkan Li Fugui menderita kerugian besar dan menyesalinya seumur hidupnya. Para anggota keluarga Wang berteriak, sebaliknya, anggota keluarga Xie relatif pendiam. Tampaknya mereka memang mengharapkan hasil ini. Tuan Xie berkata perlahan, semuanya, apa yang Anda katakan kedengarannya bagus. Tetapi kami sekarang berada di penjara yang dalam. Anda ingin melaporkan Li Fugui karena mencari keuntungan pribadi dan memutarbalikkan hukum. Bagaimana Anda melaporkannya? Apakah Anda melapor ke kayu ini penjaga? Ketika anggota keluarga mendengar apa yang dikatakan Tuan Xie, mereka semua menjadi tercengang. Memang kalau sekarang mereka sedang marah, apa gunanya? Bisa dikatakan selain tidak kompeten dan geram, sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Seorang anggota keluarga Wang tidak terlalu populer, jadi dia berkata dengan marah, tidak peduli apa, Li Fugui tidak bisa membuatnya mudah. Ucapan ini langsung dikenali oleh banyak anggota keluarga Wang. Tuan Xie terdiam. Dia mengabaikan anggota keluarga Wang ini. Sebaliknya, dia memandang Wang Hao dengan tatapan ramah dan berkata, Wang Hao, kakekmu dan aku adalah kenalan lama. Dalam hal senioritas, kamu juga juniorku. Katakan sejujurnya, apa yang diinginkan Li Fugui, dan bagaimana kita bisa bertahan hidup? Wang Hao menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, ini menyangkut privasi tuanku. Aku tidak bisa mengatakannya. Mata Tuan Xie tiba-tiba melintas. Sambil melontarkan senyum seekor rubah tua, dia berkata, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan,
Bukankah itu karena tuanmu memintamu untuk tetap di sini agar kamu bisa mengatakannya? Selain itu, meskipun kami tahu tentang hal semacam ini, kami tidak berani berbicara omong kosong. Tidak peduli apa, kami masih ingin bertahan hidup. Ketika Wang Hao mendengar ini, dia tampak berjuang. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan susah payah, "Yang diinginkan tuanku adalah konferensi ramuan dipegang di tangan 4 keluarga besar, bidang pengobatan." Bidang pengobatan? Setelah mendengar ini, Tuan Xie dan Wang Jingxuan sama-sama terkejut. Karena yang tidak pernah mereka duga adalah apa yang diinginkan Li Fugui sebenarnya adalah benda ini. Perlu Anda ketahui bahwa bidang kedokteran itu bukan milik mereka, melainkan milik konferensi pengobatan spiritual. Alasan kenapa mereka bisa mengurus bidang kedokteran tersebut, terus terang saja, setara dengan memperoleh hak keagenan dari konferensi pengobatan spiritual. Hak keagenan bukanlah hak kepemilikan, sehingga pada hakikat bidang kedokteran tersebut masih dimiliki oleh Kongres Elixir, dan hanya dikelola atas nama mereka. Dengan cara yang sama, mereka secara alami tidak memenuhi syarat untuk menjual atau menyumbangkan ladang obat tersebut. Namun, setelah memikirkannya, Tuan Xie dan Wang Jingxuan tiba-tiba terkejut. Mereka menemukan bahwa permintaan Li Fugui sebenarnya sangat normal, karena bidang pengobatan di tangan 4 keluarga besar di kota Qingzhou sangat menarik. Selebihnya, bahkan jika mereka memberikannya dengan kedua tangan, Li Fugui tidak akan melihatnya lagi. Apakah itu uang atau ramuan, sumber daya Li Fugui belum tentu lebih kecil dari milik mereka. Setelah mengetahui hal ini, nafas Tuan Xie menjadi sesak. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya, meskipun keputusan itu sangat sulit, karena bagaimanapun dia memilih, dia pasti akan menyinggung Li Fugui dan konferensi ramuan, satu pesta. Mungkinkah ladang pengobatan keluarga Yu dan keluarga Wei semuanya diberikan kepada Li Fugui? Wang Jingxuan bertanya, agak tidak bisa diterima. Tapi Wang Hao mengangguk, dan berkata, itu benar. Keluarga Wang dan keluarga Xie telah mentransfer bidang pengobatan di tangan mereka kepada Li Fugui, dan mereka juga telah menukar sejumlah saham di perusahaan konferensi pengobatan roh. Wang Jingxuan bergidik di dalam hatinya, dan segera berkata, tidak ada kata yang bisa keluar. Wang Hao melihat bahwa seluruh ruang bawah tanah menjadi sunyi senyap, dia merasa tidak nyaman, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jadi dia berkata, jangan khawatir, tidak peduli apa, selama ada secercah kehidupan, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan kalian. Wang Hao, jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan begitu banyak dari kami, saya akan mendukung Anda untuk kembali ke keluarga, ya. Wang Hao, jika Anda bisa membuat kontribusi yang sangat besar, tidak peduli siapa atau tidak, jika Anda diminta kembali ke keluarga kami, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Anggota keluarga kerajaan lainnya juga berbicara satu demi satu. Ada yang membuat kue, ada pula yang mengucap janji khidmat. Singkatnya, Wang Hao tiba-tiba mengetahui bahwa di masa lalu, dia tinggal sendirian di keluarga, atau diejek dan diejek oleh orang lain. Tanpa disadari, dia telah menjadi tokoh penting dan satu-satunya harapan keluarga Wang, jerami penyelamat hidup. Melihat wajah-wajah yang familiar atau asing itu, Wang Hao dipenuhi dengan emosi dan tidak tahu harus berkata apa. Tuanku Li Fugui, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi, kamu juga harus bekerja keras, dan kamu harus menyerahkan apa yang harus kamu serahkan. Wang Hao tahu di dalam hatinya bahwa dengan sifat Li Fugui yang suka buang air kecil, tujuannya tidak akan tercapai, dan dia tidak akan pernah menyerah. Jadi bidang pengobatan itu harus diserahkan. Jika anggota keluarga Wang dan keluarga Xie menahan bidang pengobatan dan menolak memberikannya, atau takut menyinggung konferensi ramuan, bahkan jika Wang Hao memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu tidak akan ada gunanya. Lagi pula, mengikuti Li Fugui sekian lama, selain menghormati dan memuja tuannya, Wang Hao juga memiliki ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia tahu persis bagaimana Li Fugui menghadapi musuh-musuh itu,
jadi Wang Hao tidak pernah ingin melawan Li Fugui sepanjang hidupnya. Bahkan dalam situasi saat ini, sama saja, kata-kata yang ditinggalkan Wang Hao sebelum pergi menyebabkan seluruh ruang bawah tanah kembali hening sejenak. Apa maksud bajingan Wang Hao ini? Apakah kamu ingin keluarga Wang kita menyerahkan semua bidang pengobatan di konferensi ramuan? Bukankah dia juga memaksa kita menjadi anjing Li Fugui? Hahaha, itu rencananya bagus sekali. Aku tidak berpikir dia mengakui bahwa dia adalah anggota keluarga Wang sama sekali. Wang Aotian merasa sangat tidak bahagia dan dipenuhi rasa cemburu saat melihat Wang Hao telah menjadi fokus semua orang hari ini. Jadi dengan cara yang sama, ketika Wang Aotian membuka mulutnya, dia menuangkan air kotor ke tubuh Wang Hao dengan aneh. Namun, yang membuat Wang Aotian semakin marah dan cemburu adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang pernah mendukung dan mencintainya di masa lalu yang berani menggemakan kata-katanya. Wang Jingxuan bahkan memandangnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Apakah kita punya pilihan sekarang? Dalam hal ini, jangan mengatakannya lagi di masa depan, karena itu semua tidak masuk akal dan tidak berguna, ya, ayah." Wang Aotian wajahnya memerah, dan kebencian terhadap Wang Hao di dalam hatinya hampir mencapai puncaknya. Karena dalam kesannya, Wang Jingxuan belum pernah membicarakannya dengan nada seperti itu, apalagi memandangnya dengan tatapan seperti itu. Kali ini hari ini adalah pertama kalinya. Tepat ketika keluarga Wang dan keluarga Xie mendapatkan informasi dan intelijen yang mereka inginkan dari Wang Hao. Di depan gedung kecil tempat tim kedua babak ke-6 berada, anggota elit tim kedua yang bertugas kemarin berkumpul bersama lagi. Li Fugui dan Hua Duo berdiri di garis depan, memandang para anggota elit ini secara langsung. "Wakil Kapten Li, apakah kamu tidak akan melanjutkan misi lain?" Dalam antrian, Xiao Hua tampak sinis dan berkata dengan nada yang lebih seram, "Bagaimana aku mendengar bahwa kemarin kita baru saja menangkap beberapa prajurit kuno biasa, sebagian besar anggota kunci tim telah gagal, dan Anda, Wakil Kapten Li, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menghibur. Anda memperlakukan kami seperti sapi dan kuda, ini keterlaluan. Wakil Kapten Li, kami. Anda adalah anggota tim kedua dan anggota game ke-6. Jika Anda bertindak seperti ini, kami tidak akan menyetujuinya. Apalagi mendukung Anda, kami memiliki martabat kami sendiri dan kami tidak boleh menginjak-injaknya." Pendek gemuk pria itu juga berteriak. Anggota elit tim kedua lainnya hadir. Meskipun mereka juga tahu bahwa kedua orang ini sedang membicarakan Li Fugui, mereka memiliki motif tersembunyi sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Xiao Hua dan Cao Jun adalah benar. Banyak prajurit kuno di ronde ke-6 menderita luka tembak kemarin. Bahkan jika prajurit kuno memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, mereka secara alami tidak dapat mengatasinya dalam semalam. Lukanya sembuh, begitu banyak prajurit kuno di game ke-6 tidak mau datang sama sekali setelah mendengar perintah pemanggilan. Tapi mereka takut dengan kekuatan dan metode Li Fugui, jadi mereka tidak punya pilihan selain datang. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata seperti itu lagi, kebencian mereka terhadap Li Fugui meningkat di dalam hati mereka. Li Fugui menyipitkan matanya, mengabaikan Xiao Hua dan Cao Jun yang sengaja melakukan provokatif, tapi bertepuk tangan. Mengikuti tepuk tangan Li Fugui, Suetu langsung datang ke sini dengan keranjang besar di satu tangan. Adegan ini segera menarik perhatian semua prajurit kuno dari tim kedua, dan mereka sangat kagum pada Suetu, seorang prajurit kuno yang baru saja bergabung dengan tim kedua. Pasalnya, kekuatan yang ditunjukkan Suetu dalam operasi kemarin berada di luar jangkauan mereka. Secara pribadi, anggota elit tim kedua sedang mendiskusikan apakah kekuatan Suetu telah mencapai level puncak Mingjin. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Toh kapten dan wakil kapten tim kedua hanya setingkat Mingjin. Jika Suetu benar-benar memiliki level di atas Mingjin, bagaimana dia bisa kalah dengan dirinya sendiri dan datang ke tim kedua sebagai wakil kapten kecil?
Tidak peduli seberapa buruknya, Anda harus pergi ke kantor pusat untuk menikmati berkahnya. Jika mereka tahu bahwa bukan hanya Suetu, tetapi juga Tuan Mingjing, dan wanita cantik yang tidak masuk akal itu semuanya berada di atas Mingjin, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Pada saat ini, mata semua orang beralih dari wajah berkarakter Tionghoa Suetu ke dua keranjang bambu besar di tangannya. Apa isinya? Nggak mungkin makanan kan? Bagaimana menurutmu? Kok bisa makanan? Kita punya kantin khusus. Apa isinya? Kok bisa ada yang mengantarkan sendiri? Itu benar. Saya tidak tahu apa isi keranjang bambu ini. Obat apa yang ada di perut wakil Kapten Lee kita? Saya tidak ingin memperlakukan kami seperti banteng dan kuda. Saya tidak ingin memperlakukan kami seperti banteng dan kuda. Aku juga tidak mau, jika kamu punya kemampuan, kita semua akan dikeluarkan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menyerah, aku juga tidak akan menyerah. Kita dari tim kedua elit bukan sapi dan kuda. Di alun-alun, banyak anggota elit tim kedua mulai berdiskusi dengan berbisik, dan mencapai konsensus dengan sangat cepat. Li Fugui sekarang luar biasa dalam hal kekuatan dan kekuatan mental, jadi dia secara alami mendengarkan kata-kata orang-orang ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil daftar, seolah-olah dia tidak dapat mendengar kata-kata orang lain. Orang-orang, kata-katanya biasa saja, dan dia berkata dengan ringan, saya akan mulai menggulungnya sekarang. Jika Anda mendengar namanya, ayolah. Darah ini, sebagai orang pertama yang namanya dibaca, Suetu melangkah mendekati Li Fugui. Berdiri di depan Li Fugui, Zhang Jingjing diperintahkan oleh Li Fugui untuk melepaskan kain bunga di keranjang, lalu mengambil dua botol porselen kecil, dan menyerahkannya kepada Suetu. Terima kasih, Wakil Kapten Lee. Suetu mengambil dua botol porselen kecil itu dengan hormat, memasukkannya ke dalam sakunya tanpa melihatnya, lalu berdiri di samping. Zhang Jingjing melirik Suetu dengan curiga, lalu ke Li Fugui, dan mulai bertanya-tanya apa yang ada di dalam botol porselen kecil itu. Li Fugui segera teringat nama Tuan Mingjing dan Liu Xia, lalu keduanya melangkah maju untuk menerima botol porselen kecil mereka. Suara Ma Baoguo dan Yang Yongxin lebih keras dari yang lain. Mereka saling melotot, lalu berjalan cepat ke arah Li Fugui. Seolah-olah disihir, mereka segera menunjukkan senyuman menyanjung dan tidak senonoh di wajah mereka. Ini untukmu, ambillah. Li Fugui memberi isyarat kepada Zhang Jingjing untuk mengambil dua botol porselen kecil untuk masing-masing botol. Zhang Jingjing tidak pernah kehilangan rantainya dalam bisnis. Jadi dia segera mengambil dua botol untuk masing-masing botol. Meskipun Ma Baoguo tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dia tahu bahwa Li Fugui memanggil mereka ke sini bukan untuk membiarkan mereka bertindak seperti sapi dan kuda, tetapi untuk memberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka. Hal-hal yang terkandung dalam botol porselen kecil ini adalah imbalannya. Ma Baoguo melirik Yang Yongxin dan berteriak, Wakil Kapten Lee, saya tidak menerimanya. Hah? Li Fugui sedikit terkejut, lalu bertanya, mengapa kamu tidak menerimanya? Ma Baoguo menunjuk ke arah tangan Yang Yongxin. Dia memegang dua botol porselen kecil dan berkata, Wakil Kapten Lee, saya jelas orang pertama yang melakukan tindakan kemarin. Mengapa orang ini diperlakukan persis sama dengan saya? Saya memintanya untuk mengurangi satu botol porselen kecil. Ketika dia mengatakan ini, Li Fugui sebelum dia sempat mengungkapkan posisinya, Yang Yongxin menjadi cemas dan berteriak, kamu kuda tua? Kamu menikamku dari belakang, kan? Jika aku tidak mengambil tindakan kemarin, penghargaan apa maukah kamu mendapatkannya? Kamu masih berpikir itu tidak adil, kan? Saya masih berpikir itu tidak adil. Kamu harus mengambil lebih sedikit. Ma Baoguo tidak marah, tetapi mencibir dan berkata, tidak peduli apa, saya membayar paling banyak. Yang Yongxin, bukan pikir kamu bisa bersaing denganku. Yang Yongxin tentu saja tidak yakin. Keduanya mengobrol tanpa henti, yang membuat suasana menjadi kurang tegang. Li Fugui mendengarkan sebentar sebelum menghentikan keduanya.
Selanjutnya Li Fugui terus membacakan nama-nama tersebut. Namun orang-orang yang dipanggil setelah itu semuanya hanya memegang botol porselen kecil, bahkan mereka yang pernah tertembak. Ketika sebagian besar penonton mendapatkan botol porselen kecil yang dibagikan oleh Li Fugui, banyak orang bermain-main dengan botol porselen kecil tersebut dan berkata dengan nada menghina, "Apa maksud wakil Kapten Li kita? Dia tidak akan pernah memberi kita botol kecil dan hanya memberi kita botol kecil, buang." Xiao Hua tertawa sinis dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika vas porselen kecil ini digunakan oleh seorang kaisar? Ini adalah karya seni dan tak ternilai harganya." "Kaisar? Apakah kaisar sakit karena menggunakan begitu banyak botol kecil? Lagi pula, botol kecil ini sepertinya baru saja terbakar, segar sekali." "Xiao Hua, jangan bicara omong kosong. Wakil Kapten Li kita bukan kaisar." "Hahaha." Semua orang berteriak. Dia merendahkan suaranya dan tertawa liar. Tawa itu penuh kenikmatan. Ma Baoguo dan Yang Yongxin tidak termasuk di antara mereka. Ma Baoguo bermain-main dengan botol porselen kecil itu, dan berkata dengan sedikit keraguan di matanya, "Mengapa saya merasa botol porselen kecil ini berisi cairan spiritual? Nah, bagaimana benda berharga seperti cairan spiritual bisa dikirimkan kepada kita, seperti ini, atau sekaligus?" Yang Yongxin tampak tidak percaya. Bisa dibilang manfaat dari game ke-6 ini bagus banget. Bahkan anggota tim lokal pun bisa mendapatkan cairan spiritualnya. Namun sehari hanya ada beberapa tetes saja. Jika masih ada lagi harus membelinya jika menginginkannya. Oleh karena itu, hal-hal seperti cairan spiritual sangat berharga bagi prajurit kuno biasa. Bahkan prajurit kuno dari tim kedua di game ke-6 biasanya enggan menggunakannya. Hanya ketika mereka ingin menerobos, mereka akan mengeluarkannya dan menggunakannya bersama-sama, atau mengertakkan gigi, dan menggunakan tabungannya selama bertahun-tahun untuk membeli cairan spiritual untuk menerobos dunia. Jika itu normal, tidak ada yang berani menggunakannya secara berlebihan. Jika tidak, begitu tiba waktunya untuk menerobos, mungkin karena kurangnya cairan psikis maka alam akan terjebak di sana dan tidak akan bisa menerobos seumur hidup. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu membukanya. Bahkan jika tidak, kita tidak dirugikan. Desak Ma Baoguo, wajahnya penuh antisipasi. Yang Yongxin memikirkannya. Kepribadiannya benar-benar berbeda dari Ma Baoguo. Ma Baoguo licik dan licik, sementara dia lebih dingin dan lugas. Jadi saat ini, setelah didorong oleh Ma Baoguo, Yang Yongxin benar-benar membuka botol porselen kecil itu, dan tidak lupa menaruhnya di bawah hidungnya dan menciumnya. Dalam sekejap, mata Yang Yongxin menjadi lurus. Harum, begitu lezat aroma ini, dari hidung sampai ke daging, lalu ke anggota badan, bahkan ke tulang. Dalam sepersekian detik, Yang Yongxin bahkan merasakan kelelahannya hilang dan digantikan oleh vitalitas yang tiada habisnya. Dan basis budidayanya, yang telah lama terdiam, aneh, meningkat sedikit. Bang bang bang, jantung Yang Yongxin berdebar kencang ketika dia sadar. Reaksi pertamanya adalah segera memasang kembali botol porselen kecil itu. "Yang tua, ada apa denganmu? Kenapa ekspresimu hilang begitu saja?" Ma Baoguo terkejut dengan reaksi Yang Yongxin, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Yang Yongxin menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke botol porselen kecil Ma Baoguo dengan ekspresi yang sangat menarik, dan berkata perlahan, "Jangan tanya, cium saja dan kamu akan tahu." Ketika Ma Baoguo mendengar ini, dia segera menekannya. Karena tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia segera mengambil botol porselen kecil, mengeluarkan sumbat merahnya, dan meletakkan mulut botol itu di bawah lubang hidungnya. His, tiba-tiba, Ma Baoguo tersentak, matanya tegak. Cairan spiritual ini benar-benar cairan spiritual. Botol porselen kecil ini berisi cairan spiritual. Ma Baoguo begitu gembira hingga dia menari dan berteriak seperti anak kecil. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut.
Sebagian besar anggota elit tim kedua yang berkumpul di sini telah menerima botol porselen kecil yang dibagikan oleh Li Fugui. Ketika mereka mendengar kata-kata Ma Baoguo, ekspresi mereka menjadi sangat menarik, vas porselen kecil. Segera setelah itu, semua orang terkejut, lalu, semua orang mendidih. Itu benar-benar cairan psikis, 2 botol porselen kecil itu penuh dengan cairan psikis. Siapa bilang wakil Kapten Li milik Huang Xiren? Ah, berdirilah, dan aku akan menamparmu di muka, pukul dia sampai mati. Wakil Kapten Li seperti Lei Feng hidup. Lei Feng hidup, tidak. Wakil Kapten Li adalah ayah dan ibu kami. Kalian orang-orang bodoh, tahukah Anda kualitasnya dari cairan spiritual ini? Apakah ini? Setidaknya ini adalah cairan spiritual tingkat bawaan. Brengsek, cairan spiritual tingkat bawaan? Tidak mungkin. Sebotol cairan spiritual tingkat ini membutuhkan beberapa batu yuan, kan? Mengapa? Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada saya, kami? Ya Tuhan, memang benar, kami semua salah paham terhadap wakil Kapten Li. Saya merasa malu dengan kelakuan saya sebelumnya, dan saya minta maaf kepada wakil Kapten Li. Jika saya bisa, aku tidak akan melakukannya nanti. Aku akan bersujud kepada wakil Kapten Li. Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak cairan spiritual, berapa biayanya, wakil Kapten Li? Anda benar-benar orang tua kami yang terlahir kembali. Ketika semua anggota elit tim kedua memastikan bahwa botol porselen kecil di tangan mereka berisi, itu ternyata semuanya adalah cairan spiritual, dan keduanya adalah cairan spiritual pada level bawaan. Semua anggota elit tim kedua mengalami perubahan 360 derajat dalam persepsi mereka terhadap Li Fugui. Tahukah Anda, dengan status dan pendapatan mereka, cairan spiritual bawaan semacam ini tidak terpikirkan di masa lalu. Yang paling penting adalah, dengan cairan spiritual bawaan yang didistribusikan oleh Li Fugui, mereka kurang percaya diri untuk melintasi alam masa lalu, tetapi tingkat keberhasilannya tiba-tiba meningkat sebesar 70% hingga 80%. Begitu mereka menerobos, kekuatan, status, dan masa depan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Justru karena itulah status Li Fugui dalam pikiran mereka saat ini tidaklah berlebihan. Terus terang, tidak semua dari mereka, bahkan orang tua kandungnya, punya kekuatan dan keberanian untuk berdonasi ratusan juta hanya dengan lambaian tangan. Kamu sebenarnya, Zhang Jingjing dan Hua Duoduo, yang berdiri di samping Li Fugui, juga sangat terkejut. Mereka memandang Li Fugui dengan tercengang, merasa bahwa mereka tidak lagi mengenali pria ini. Saya tahu Anda semua mengagumi saya sekarang. Jika Anda ingin memuji saya, katakan saja. Bahkan jika Anda tidak memuji saya, tidak masalah, karena akan ada banyak peluang seperti itu di masa depan. Li Fugui adalah sangat bangga dan berbicara dengan cara yang sok. Ketika Hua Duoduo dan Zhang Jingjing mendengar ini, mereka segera memutar mata dan menghela nafas lega, merasa bahwa Li Fugui tetaplah Li Fugui yang mereka kenal. Li Fugui menjadi tenang, menatap anggota elit tim kedua di bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang melawan saya akan binasa. Saya tidak suka orang ini, omong kosong. Selama Anda mau bekerja dengan serius, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, tetapi jika Anda ingin jalan-jalan dan punya ide lain, saya menyarankan Anda untuk mencari pekerjaan lain, karena Anda tidak bisa mengalahkan saya." Saya mendukung wakil Kapten Li, Ma Baoguo dan Yang Yongxin tidak sabar untuk berteriak. Mereka berdua kini sangat berterima kasih kepada Li Fugui, karena Li Fugui memberi mereka 2 botol cairan spiritual bawaan, satu lebih banyak dari yang lain. Keduanya kini berada di level Ming Jin, dan mereka menggunakan 1 botol obat bawaan cairannya cukup untuk mencapai puncak Ming Jin. Sedangkan untuk botol lainnya, mungkin juga bisa mencapai level yang lebih tinggi. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, keduanya dalam suasana hati yang gelisah, bernapas dengan cepat, dan tidak dapat menahan diri.
Semua ini diberikan kepada mereka oleh Li Fugui. Keduanya sudah memutuskan untuk bergabung dengan Li Fugui sebelumnya. Dengan manfaat yang begitu besar, mereka merasa lebih bersemangat. Saya hanya punya satu ide. Saya harus bekerja untuk Li Fugui. Tidak ada yang bisa bicara, saya juga mendukung. Wakil Kapten Li, saya hanya membenci diri saya sendiri karena menjadi buta sekarang. Alangkah baiknya jika Wakil Kapten Li bisa bergabung dengan game ke-6 kami sesegera mungkin dan menjadi Wakil Kapten tim kedua kami. Saya pernah bersalah sebelumnya dan salah memahami Wakil Kapten Li. Sekarang saya tahu bahwa Wakil Kapten Li adalah orang terbaik bagi kita, Wakil Kapten Li. Mulai sekarang, jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya akan pergi ke barat, ya. Jika ada yang membicarakan tentang Wakil Kapten Li di hadapanku di masa depan, dia akan mendapat masalah denganku. Anggota elit tim kedua lainnya juga berteriak, dengan ekspresi liar. Entah itu berpura-pura atau nyata, setidaknya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat Li Fugui merasakan kesetiaan mereka. Suetu memandang Li Fugui dengan kagum, dan dia tidak bisa tidak memiliki pemahaman baru tentang kebijaksanaan dan metode Li Fugui. Orang ini benar-benar tahu bagaimana mengendalikan hati orang. Liu Xia terkekeh dan bergumam. Tuan Mingjing di samping memutar janggutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu mengatakan ini?" Liu Xia mendengus ringan dan berkata dengan tajam, "Jika orang ini telah memberikan begitu banyak cairan spiritual ketika dia menjabat, saya takut bahkan jika dia bisa memenangkan hati beberapa orang, dia tidak akan pernah mendapatkan pengabdian dan kesetiaan mereka seperti yang dia dapatkan sekarang. Sebaliknya, jika dia benar-benar melakukan itu, kebanyakan orang hanya akan memperlakukannya sebagai orang bodoh dan memanfaatkannya. Mereka tidak akan memiliki kesetiaan yang nyata di hati mereka. Sekarang, ayo tampar dia dulu, lalu beri dia ajujube manis. Efeknya sangat bagus. Ditambah lagi, orang ini terlalu terselubung. Saya yakin para idiot ini tidak dapat melihat niat jahat Li Fugui." Mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Tuan Mingjing semakin dalam. Wajah Li Fugui tingkat keunggulan saat ini telah melampaui ekspektasinya, dan semakin baik Li Fugui, semakin merasa puas diri Tuan Mingjing. Tidak ada alasan lain, tanpa wawasannya. Meskipun Li Fugui ingin bangkit, mustahil Li Fugui bisa bangkit dengan mulus dan secepat itu. Di masa depan, jika Li Fugui bisa cukup kuat untuk mendominasi satu sisi dan membunuhnya, maka ketika orang lain membicarakan Li Fugui, mereka pasti akan membawanya, mengatakan bahwa Tuan Mingjing adalah orang bodoh Li Fugui. Bagi orang tua seperti Tuan Mingjing, dia sudah puas dengan reputasi seperti itu. Li Fugui tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang. Kini perkataannya seperti dekrit kekaisaran di benak anggota tim kedua, bahkan lebih patuh daripada siswa sekolah dasar. Melihat hal tersebut, Li Fugui hanya bisa menghela nafas haru. Dari zaman dahulu hingga sekarang, cara menambahkan wortel dan stik telah dicoba dan diuji. Saya tidak akan banyak bicara, mulai sekarang, Anda akan menjadi rekan setim saya Li Fugui. Selama saya, Li Fugui, berada di tim kedua selama sehari, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Tolong jaga saya dan bekerja sama di masa depan. Li Fugui berbicara singkat, duo-duo. Orang ini benar-benar putus asa. Anggota tim ke-6 kita semuanya berafiliasi dengan tim ke-6. Orang ini sebenarnya berani mengatakan secara terbuka bahwa dia akan menjadi timnya di masa depan. Jika petinggi mengetahuinya, ini itu pria itu akan sengsara. Zhang Jingjing sedang dalam suasana hati yang lembut. Di satu sisi dia sedikit bahagia untuk Li Fugui. Di sisi lain dia merasa Li Fugui sedikit aneh. Jadi tanpa sadar, dia ingin merepotkan Li Fugui. Hua Duo-Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun menurutku orang ini sedikit berpuas diri, tapi kekhawatiranmu tidak perlu. Dia menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membina anggota Biro ke-6. Tapi dia hanya mengucapkan beberapa kata yang keterlaluan. Tapi tidak seseorang akan sangat bodoh untuk melawannya." Itu benar, bersambung.